Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anakku yang ibu banggakan, pada pertemuan keempat kali ini, ibu akan membahas modul 4, yaitu tentang pangkat rasional dan bentuk akar. Nah, sekarang kita lihat tujuan pembelajaran kita adalah menghitung bilangan pangkat rasional. Yang kedua, menentukan bentuk akar. Yang ketiga, merasionalkan penyebut suatu pecahan. Nah, baiklah kita lihat. Karena sekarang pertemuan selanjutnya dari pertemuan sebelumnya, maka kita lihat bagian C, yaitu pangkat pecahan dan akar. Nah, sekarang sebelum menentukan pangkat pecahan dan akar, kita akan membedakan antara bilangan rasional dan irasional melalui beberapa contoh berikut. Nah, kita lihat pemisalan yang pertama. 2x dikurangi 10 sama dengan 4. Kita selesaikan dengan konsep pindah ruas yang telah kalian pelajari di kelas 7, sehingga menghasilkan x-nya 7. Dan 7 adalah bilangan bulat. Maka ini termasuk kelompok bilangan rasional. Kemudian, contoh selanjutnya adalah 4x tambah 12 sama dengan 4. Juga ini adalah pengerjaan seperti pada waktu kalian duduk di kelas 7. Dengan konsep pindah ruas sehingga menghasilkan X sama dengan negatif 2. Negatif 2 juga merupakan bilangan bulat sehingga ini adalah termasuk kelompok bilangan rasional. Kemudian contoh ketiga adalah 6X ditambah 5 sama dengan 8. Melalui proses yang telah kalian pelajari di kelas 7 diperoleh X sama dengan setengah. Dan setengah adalah bilangan pecahan. Dan pecahan dalam bentuk A per B itu termasuk bilangan rasional. Nah, sekarang kita lihat hasil-hasil. Nilai 7, negatif 2, setengah. Ini adalah dapat dinyatakan dalam bentuk P per Q, di mana P dan Q bilangan bulat, serta Q tidak sama dengan 0. Dan bentuk bilangan seperti itu disebut bilangan rasional. Nah, sekarang kita perhatikan hasil dari 2x kuadrat ditambah 1 sama dengan 5 akan menghasilkan x-nya plus minus akar 2. Nah, akar 2 tidak bisa kita tarik langsung menjadi bilangan bulat atau pecahan. Pecahan dalam bentuk A per B. Sehingga kalau kita menarik nilai akar 2, itu akan menghasilkan bilangan lain yang berbentuk pecahan desimal dengan pecahan berulang tanpa ujung. Nah, bentuk seperti ini disebut bilangan irasional. Karena tidak bisa diubah ke bentuk P per Q. Nah, sekarang bilangan irasional lain misalnya 3,141 log sekian. Jadi ini adalah bilangan-bilangan yang berulang. Kemudian kita lihat yang kedua, memahami pengertian bentuk akar. Nah, akar 2, akar sekian, akar 0,35, akar pangkat 3 dari 4 dan seterusnya itu adanya merupakan bilangan-bilangan di bawah akar. Tetapi ada bilangan-bilangan di bawah akar yang bukan merupakan bentuk akar. Contohnya akar 100. Akar 100 bisa ditarik langsung menjadi 10. Sehingga akar 100 bukan bentuk akar. Karena akar 100 adalah penyajian lain dari angka 10. Kemudian ada lagi bentuk yang berbentuk akar tapi bukan bentuk akar adalah akar pangkat 3 dari 8. Kita bisa mengubah 8 menjadi 2 pangkat 3 di bawah akar pangkat 3. Maka habislah 3 di dalam dan 3 di luar. Sehingga akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Jadi akar 100, akar pangkat 3 dari 8 itu bukan bentuk akar atau termasuk bilangan rasional. Nah, sekarang kita ambil kesimpulan. Akar P sebagai akar pangkat 2 yang non-negatif, jadi P itu tidak boleh negatif. Dan P selalu lebih dari 0. Contohnya, akar 36
6, bukan negatif 6. Karena di bawah akar tidak boleh bilangan yang kurang dari 0 atau sama dengan 0. Itu adalah bilangan irasional atau bentuk akar. Kemudian kita lanjutkan pada bentuk umum bilangan berpangkat pecahan. Kita lihat, misalnya Ibu punya contoh 2 pangkat 3/2. Nah, bilangan disebut bilangan berpangkat pecahan dengan 2 adalah basis, 3 eksponen pembilang, dan 5 eksponen penyebut. Demikian, secara umum bentuk pangkat pecahan bisa kita tulis menjadi A pangkat M per N, di mana A adalah basis, M adalah eksponen pembilang, dan N adalah eksponen penyebut. Kemudian, kita akan mengubah pangkat pecahan ke bentuk akar. Nah, caranya yang pertama simpan basis di bawah tanda akar. Yang kedua, letakkan pangkat pembilang di dalam akar sebagai eksponen dari basis. Dan yang ketiga, letakkan eksponen penyebut sebagai pangkat dari akar. Nah, ini eksponen penyebut itu di luar. Nah, jika A basis, M eksponen pembilang, N eksponen penyebut, maka berlaku A pangkat M per N adalah akar pangkat N dari A pangkat M. Kita pindahkan M pangkat pembilang ke dalam akar yang jadi pangkat basis. Dan N pangkat penyebut berada di luar akar menjadi pangkat akar. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Ubahlah soal berikut ke bentuk akar atau ke pangkat pecahan. Contoh, 4 pangkat 3/5. Yang kedua, akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2. 4 pangkat 3/5. Kita lihat basisnya adalah 4. Simpan di bawah akar. Dan pangkat pembilangnya adalah 3. Maka simpan juga di bawah akar sebagai pangkat dari basis. Kemudian 5 adalah pangkat penyebut. Simpan di luar akar sebagai pangkat dari akar. Kemudian yang B, kita lihat di sini, basisnya adalah 5, pangkatnya adalah, pembilangnya adalah 2, dan pangkat penyebutnya adalah 3. Sehingga akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2 adalah 5 pangkat 2/3. Sekarang kita lihat cara menentukan himpunan penyelesaian pangkat pecahan dan bentuk akar. Yang pertama, ubahlah basis ke bentuk pangkat yang sama dengan penyebut dari eksponen. Kemudian, coret pangkat basis dan penyebut eksponen awal, kemudian tentukan nilai dari pangkat dari bentuk akar tadi. Kita lihat contohnya. Nah ini, tentukan hasil dari 32 pangkat 3/5 dan akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2 serta 125 pangkat 2/3 kali 3 akar 8 pangkat 2 dibagi 4 akar pangkat 4 dari 16. Nah, sekarang kita lihat 32. Harus kita usahakan mengubah basis menjadi berpangkat 5. Nah, kita lihat bahwa 32 itu adalah 2 pangkat 5. Nah, ini adalah pangkat awal, 3/5. Sekarang ada 5 dan 5. Dari 2 pangkat 5 kita bisa coret. Yang tercoretnya 3, maka jadilah 2 pangkat 3. Sehingga hasilnya adalah 8. Kemudian yang ini, akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2. Nah, kita ubah 8 menjadi pangkat penyebut. Pangkat yang sama dengan di luar akar. 8 itu bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Kita pangkatkan lagi 2 pangkat awal. Nah, di dalam dan di luar ada angka yang sama, kita coret. Dan lambang akarnya sendiri hilang, maka menjadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kemudian kita lihat bagian C, 125 pangkat 2/3 kali akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2 dibagi 4. Akar pangkat 4 dari akar 16 adalah kita ubah 125 menjadi pangkat berpangkat 5 menjadi 5 pangkat 3. Pangkat awalnya 2/3 dikalikan dengan kita ubah 8 seperti tadi. Kalau seperti ini. Dan kita ubah akar 16 adalah 2 pangkat 4. Nah, kita coret 3 dengan 3 menjadi 5 pangkat 2. Lalu 3 di luar dengan 3 di dalam. 3 pangkat 4 sama dengan 5 pangkat 2. 5 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 sama dengan 5 pangkat 2. 5 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 sama dengan 5 pangkat 2. 5 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 4. 2 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 pangkat 4 sama dengan 2
menjadi 2 pangkat 2. Dan 4 di luar dengan 4 di dalam menjadi 2. Sehingga hasilnya adalah 5 pangkat 2 dikali 4 dibagi 2. Nah, sekarang kita tidak usah mengalihkan 5 kali 4 dulu, lebih besar. 4 aja dibagi 2 dulu, dapat 2. Maka hasilnya adalah 25 kali 2 menghasilkan 50. Kemudian operasi aljabar pada bentuk akar. Nah, operasi penjumlahan dan pengurangan terlebih dahulu. Syaratnya, bilangan di bawah tanda akar harus sama. Caranya, periksa apakah bilangan di bawah akar sudah sama. Jika belum, harus disamakan dengan konsep menyederhanakan akar. Yang kedua, jika sudah sama, lakukan operasi penjumlahan atau pengurangan untuk angka-angka di luar akar saja. Sedangkan akar berfungsi sebagai variabel, jadi hasilnya tidak berubah. Contoh, 2 akar 3 ditambah 4 akar 3. Nah, akar 3 sudah sama, semuanya bilangan ditambah di bawah akar, maka kita tinggal menjumlahkan bilangan di luar akar saja, yaitu 2 tambah 4 akar 3, menghasilkan 6 akar 3. Yang kedua, kita lihat 5 akar 2 dikurangi 2 akar 2. Nah, di sini akar 2 sudah sama, yaitu dengan pengurangnya. Maka kita tinggal mengurangkan angka di depannya saja. 5 dikurangi 2 akar 2 sehingga menghasilkan 3 akar 2. Kemudian sekarang yang ini. Permasalahannya untuk yang C, bilangan di bawah tanda akarnya belum sama. Yaitu akar 8, akar 18, dan akar 50. Nah, sekarang kita bisa ubah. 8 itu adalah perkalian dari 4 kali 2. Dan 18 adalah perkalian dari 9 kali 2, serta 50 adalah perkalian dari 25 kali 2. Nah, sekarang kita lihat, akar 4 bisa kita ambil karena bukan bentuk akar. Menjadi 2, berarti di sini 4 kali 2. Dan yang bentuk akarnya adalah akar 2. Kemudian 9 juga bukan bentuk akar. Kita bisa ambil, akar 9 adalah 3. Maka jadi 5 kali 3, akar 2 yang tidak bisa kita tarik. Dan kita bisa ambil lagi akar 25. Akar 25 itu bukan bentuk akar, yaitu 5. Nah, jadi 3 kali 5 akar 2. Nah, sekarang bentuknya sudah menjadi sama bilangan di bawah tanda akarnya. Maka kita tinggal operasikan bilangan di luar akar. 4 kali 2 adalah 8, 5 kali 3 adalah 15, dan 3 kali 5 adalah 15. Nah, kita coret saja yang ini. Habis, tidak usah dioperasikan dulu. Nah, karena sama ya. Nah, maka hasilnya adalah 8 akar 2. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Nah, operasi perkalian dan pembagian bentuk akar. Caranya lakukan operasi perkalian dan pembagian pada angka-angka satu level, yaitu angka di luar dengan angka di luar, angka di bawah dengan angka di bawah. Nah, kemudian kita selesaikan hingga diperoleh bentuk akar yang paling sederhana. Kita misalkan ilustrasikan seperti ini. A akar B kali C akar D adalah A kali C akar B kali D. A akar B dibagi C akar D adalah A akar B per C akar D atau A per C akar B per D. Jadi bisa masing-masing satu level, luar dengan luar, dalam dengan dalam. Luar bagi luar, dalam bagi dalam. Contoh, nah ini kita lihat contohnya. Nah di sini kita tinggal kalikan saja. 2 akar 6 kali 4 akar 3. 2 kali 4. Akar 6 kali 3. 2 kali 4, 8. 6 kali 3, 18. 8 bisa kita sederhanakan. Jadi 9 kali 3. 9 bisa kita tarik menjadi 3. 8 kali 3 akar 2. Sehingga hasilnya adalah, di sini kita lihat, 24 akar 2. Gitu. Nah, 24 akar 2 itu hasilnya. Nah, sekarang kita lihat contoh yang lain. Nah, ini. 15 akar 10 dibagi 3 akar 2. Kita bagikan saja. 15 dibagi 3 dapat 5. 10 dibagi 2 dapat 5 di sini. Jadi, hasilnya adalah 5 akar 5. Nah, kemudian yang ini sama seperti tadi. Baiklah, sekarang kita lihat contoh yang ketiga.
yaitu 4 akar 8 kali 5 akar 18 dibagi 3 akar 50. Kita ubah dulu akar 8, akar 18, dan 50 karena ini belum merupakan akar yang sederhana. 8 diperoleh dari 4 kali 2. 18 diperoleh dari 9 kali 2 dan 50 diperoleh dari 25 kali 2. Sehingga 4, 9, dan 25 itu bukan bentuk akar. Maka bisa kita keluarkan. Akar 4 adalah 2. Akar 9 adalah 3. Akar 25 adalah 5. Kita kalikan dengan angka-angka yang angka di luar, sehingga diperoleh 4 kali 2. Nah, 2 bentuk akar. Jadi 4 kali 2 akar 2. 5 kali 3 akar 2. Dan 3 kali 5 akar 2. Sehingga diperoleh bentuk-bentuk akar lain yaitu 8 akar 2 kali 15 akar 2 dibagi 15 akar 2. Nah, di sini ada operasi perkalian dan pembagian. Maka kita tidak usah melakukan 8 akar 2 dikalikan 15 akar 2, tapi tinggal dicoret aja 15 akar 2 dibagi 15 akar 2 hasilnya 1. 8 akar 2 kali 1 hasilnya adalah 8 akar 2. Nah, sekarang kita lihat bagian selanjutnya, yaitu merasionalkan penyebut suatu pecahan. Salah satu bilangan irasional adalah bilangan yang penyebutnya bentuk akar. Ada beberapa jenis pecahan irasional. Yang pertama adalah A per akar B. Dia akan menjadi rasional jika kita ubah bentuknya menjadi A akar B per B. Kemudian kita lihat yang kedua adalah C per A ditambah akar B. Caranya untuk merasionalkan, pindahkan A tambah akar B ke atas dengan mengubah lambang tambah menjadi lambang kurang. Kemudian kita ubah A yang tidak mengandung akar menjadi A kuadrat. Dan B yang mengandung akar tinggal kita keluarkan dan kita ubah lambang tambah menjadi lambang kurang. Maka bentuk rasional dari C per A ditambah akar B adalah C kali A dikurangi akar B per A kuadrat dikurangi B. Untuk selanjutnya kita lihat yang nomor 3. C per A dikurangi akar B. Maka kita pindahkan lagi A dikurangi akar B ke atas. Pengurangan lambangnya berubah menjadi penjumlahan. A tidak mengandung kuadrat, tidak mengandung akar, maka menjadi A kuadrat. B mengandung akar, tinggal kita keluarkan. Sehingga bentuk rasional dari C per A dikurangi akar B adalah C kali A ditambah akar B per A kuadrat dikurangi B. Nah, untuk selanjutnya kita lihat bentuk yang keempat, yaitu C per akar A ditambah akar B. Maka hasilnya adalah C, kita pindahkan akar A ditambah akar B menjadi akar A dikurangi akar B. Per, keduanya mengandung akar, maka tinggal menjadi A dikurangi B. Sehingga bentuk rasional dari C per akar A ditambah akar B adalah C kali akar A dikurangi akar B per A dikurangi B. Yang terakhir bentuknya adalah C per akar A dikurangi akar B. Seperti pada jenis yang keempat, kita pindahkan akar A dikurangi akar B dengan mengubah lambang operasi dari pengurangan menjadi penjumlahan. Sehingga hasilnya adalah C kali akar A ditambah akar B per A dikurangi B. Nah, itu adalah jenis-jenis bilangan irasional. Sekarang kita lihat contohnya. 3 per akar 5. Kita ubah tadi A-nya 3, B-nya 5. Maka menjadi 3 akar 5 per 5. Dan kita lihat yang kedua,
10 per 2 ditambah akar 3. Hasilnya adalah 10, 2, tambah menjadi kurang, dikurangi akar 3 per 2 kuadrat. Karena tidak mengandung akar, dikurangi 3. Maka hasilnya adalah 10 kali 2 akar 3, kali 2 dikurangi akar 3 per 4 dikurangi 3. Sehingga hasilnya adalah 10 kali 2 dikurangi akar 3 per 1. Boleh kita kalikan, 10 kali 2 menjadi 20, dan 10 kali negatif akar 3 menjadi negatif 10 akar 3. Untuk yang C selanjutnya adalah seperti itu. Kita pindahkan. 3 dikurangi akar 7 ke atas dengan mengubah kali menjadi pengurangan menjadi penjumlahan. Maka jadilah 8 kali 3 ditambah akar 7 per 3 tidak mengandung akar menjadi kuadrat dan akar 7 mengandung akar tinggal kita keluarkan. Maka bentuknya menjadi 8 kali 3 ditambah akar 7 per 3 kuadrat adalah 9 dikurangi 7 menghasilkan 2. Nah sekarang angka 8 bisa dibagi 2. Kita coret saja 8 dibagi 2 menghasilkan 4. Sehingga hasilnya adalah 4 kali 3 ditambah akar 7 atau kita kalikan. 4 kali 3, 12. 4 kali akar 7 adalah 4 akar 7. Nah, kita lihat sekarang bagian yang keempat, yaitu 12 per akar 6 ditambah akar 3. Nah, kita pindahkan akar 6 ditambah akar 3 ke atas dengan mengubah lambang positif menjadi negatif. Dan akar 6 dan akar 3 kedua-duanya mengandung akar sehingga tinggal kita keluarkan. Maka bentuknya adalah menjadi 12 per akar 3 dikurangi akar 12 kali akar 6 dikurangi akar 3 per 6 dikurangi 3. Maka hasilnya adalah 12 kali akar 6 dikurangi akar 3 per 3. 12 dibagi 3 habis dapat 4. Maka hasilnya adalah 4 kali akar 6 dikurangi akar 3. Hasilnya itu boleh kita kalikan ke dalam. Jadi 4 akar 6 dikurangi 4 akar 3. Untuk selanjutnya kita lihat contoh yang terakhir. 15 per akar 8 dikurangi akar 5. Kita pindahkan akar 8 dikurangi akar 5 ke atas. Maka pengurangan berubah menjadi penjumlahan. Kita keluarkan akar 8 akar 5 menjadi 8 dikurangi 5. 15 kali akar 8 ditambah akar 5 per 3. 15 dibagi 3 dapat 5 kali akar 8 tambah akar 5. Hasilnya adalah 5 akar 8 tambah 5 akar 5. Itulah materi yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Sekarang Ibu akan memberikan soal latihan. Silakan kalian kerjakan pada kertas 1 lembar. Kemudian kalian boleh upload ke Google Classroom atau difotokan dan dikirimkan ke WA Group untuk diberi penilaian. Nah, silahkan dilihat latihan soalnya. Ya. Sekian presentasi pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.